Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil tahun 2021. Sebelumnya ini saya buatkan video karena saya tidak sempat untuk masuk ke kelas membahas kisi-kisi sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Jadi ini saya buatkan video supaya kalian bisa tetap belajar mengenai kisi-kisi PAS ganjil tahun ini. Untuk yang pertama, ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Tentang pembelahan sel, materi pembelahan sel di bab 1. Nanti di kisi pertama itu bunyinya adalah disajikan data pembelahan sel. Kalian dapat mengidentifikasi perbedaan. Nah, ini yang perbedaan. Artinya nanti kan ada dua pembelahan sel, ada meiosis dan mitosis. Itu di buku paket. Nanti kalian buka, bagus lagi kalau kalian merangkum mandiri. Jadi nanti bisa ingat ketika saat ujian semester. Itu kalau kalian buka buku ada di halaman 3 sampai 4. Nah, itu kalian rangkum. Itu ada pembelahan mitosis dan meiosis. Nanti bagus lagi kalau kalian buat catatan ya, catatan kecil itu rangkuman untuk persiapan ujian semester tahun ini. Nah, untuk nomor 2 itu nanti kalian akan diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri tahap pembelahan sel. Nah, tahap pembelahan sel ini ada di halaman 5 dan 6. Untuk meiosis dan mitosis. Mitosis di halaman 5 dan 6 adalah meiosis. Nah, tahapan pembelahan sel itu kan ada 4 tahap ya, yang utama yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase atau promat disingkatnya, promat. Nah, itu kalian pahami untuk yang profase itu apa yang terjadi, metafase apa, dan anafase atau telofase itu apa. Nanti kalian diminta mengidentifikasi. Nah, pada proses misalnya pada proses profase apa yang terjadi, kemudian atau yang ditanya misalkan pada tahap anafase apa saja yang terjadi pada sel tersebut. Itu untuk nomor 2. Nah, di nomor 3 nih nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi fungsi organ reproduksi. Nah, jadi nanti ada data organ reproduksi. Organ reproduksi itu ada di halaman 9 untuk yang laki-laki dan 16 untuk yang perempuan. Jadi itu nanti diingat-ingat, misalnya skrotum itu seperti apa dan seterusnya termasuk yang perempuan. Yang perlu kalian perhatikan untuk ranah kognitif ini kan ada C2, C1, C3, C4. Nah, untuk C1 itu biasanya mengingat. Mengingat itu artinya sudah pernah disampaikan ke kalian tinggal ingat saja, atau yang ada di buku kalian tinggal ingat saja. Untuk C2 itu bisa sifatnya menjelaskan. Nah, sama seperti ini tadi soal nomor 3 ini mengidentifikasi berarti kalian diminta menjelaskan. Misalnya uretra itu apa fungsinya dan seterusnya itu ya. Jadi mengidentifikasi lebih kepada menjelaskan atau menguraikan. Atau ada uraian yang kalian diminta untuk menyebutkan. Misalnya misalnya
berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Itu apa? Nah, kalian jawabnya adalah misalkan kelenjar koper, gitu ya. Ini namanya C2. Lebih dalam dari C1. Itu yang nomor 3. Kemudian nomor 4. Disajikan diagram siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu ada di halaman 22 buku paket. Ini acuan saya di buku paket supaya semua punya. Kalau LKS mungkin sebagian ada yang tidak punya. Ada diagram siklus menstruasi. Kalian diminta untuk mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi ini berarti di bawah menganalisis ya. Jadi kalian diminta memilih. Nah, memilih. Nah, jadi misalkan ada fase itu kan dia ada beberapa ada beberapa fase. Nah, itu kalian diminta untuk mengidentifikasi fase yang mana yang misalkan katakanlah ditunjuk itu adalah fase sekretori misalkan. Nah, kalian diminta itu yang tahap kapan dan bagaimana atau apa yang terjadi itu ya. Jadi diminta kalian mengidentifikasi. Itu ada penjelasan di halaman 22. Lanjut ke nomor 5. Disajikan data proses spermatogenesis. Itu ada di halaman 7 kalau nggak salah. Oh, 8. 8. Oh, bukan 8. Bukan. Oh, ini di halaman 14. Mulai di halaman 14 spermatogenesis. Halaman 14. Kalian diminta mengidentifikasi tahapan. Nah, itu ada beberapa tahapan ya dari mulai awal sampai dengan spermatozoa, dari spermatogonium yang bagian atas di halaman 14 itu sampai ke spermatozoa. Nah, itu kalian diminta mengidentifikasi. Ya. Jadi spermatogenesis itu udah terlalu susah juga. Kemudian soal ke-6 ini tentang kesehatan organ reproduksi. Itu ada di halaman 35. Ya, halaman 35 itu ada misalkan HIV, jenor, herpes dan seterusnya. Nah, itu nanti kalian diminta mengidentifikasi jenis penyakit. Nah, jadi disajikan data penyakit gitu kan. Nah, kalian menyebutkan jenisnya apa, apakah sifilis, apakah herpes dan seterusnya. Itu tentang bab 1 ya, tentang pembelahan sel. Nah, kita lanjut ke bab 2 di nomor 7. Nomor ini bukan berarti nanti soalnya di nomor 7 ya, karena untuk Google Form itu kan biasanya acak, jadi bisa di mana saja. Ya, di nomor 7 kalian nanti disajikan gambar tumbuhan, bisa apa saja ya. Kalian diminta mengidentifikasi jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakannya kan ada 2 jenis. Ada yang vegetatif alami, ada juga yang buatan yang di buku ini dijelaskan ya. Itu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang generatif juga ada. Tapi kita bahas yang vegetatif saja ya. Jadi yang sepertinya nomor 7 ini masih vegetatif. Nah, ini yang 8 juga vegetatif. Jadi di nomor 7 ini ada gambar. Kalian nanti diminta memilih apakah dia dengan cara rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, itu yang alami. Kemudian kalau yang buatan apakah merunduk, cangkok, stek, dan seterusnya. Jadi soal ini tentang perkembangbiakan vegetatif. Karena di nomor 8 ini masih vegetatif juga. Nah, di nomor 8 lebih spesifik vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu bisa cangkok, ya, merunduk, stek, dan sebagainya lagi.
Nanti kalian diminta mengidentifikasi tahapannya. Jadi misalnya ketika setek itu apa yang dilakukan? Pertama, tentu saja memotong dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga mencangkok misalnya apa tahapannya, merunduk dan seterusnya. Itu ya. Jadi tahapannya yang diminta kalian nanti mengidentifikasinya. C2 juga artinya sudah pernah dipelajari. Nomor 9 disajikan gambar proses penyerbukan. Nah, penyerbukan ini penyerbukan ini ada di halaman 66 ya. Polinasi itu di halaman 66 itu ada bermacam-macam, ada anemogami, kemudian entomogami dan seterusnya itu ya. Penyerbukan. Nanti ini ada gambarnya. Nah, bisa saja gambar mungkin lebah lagi mengambil madu dari saripati dari bunga ini ya, bisa saja itu. Nah, gitu. Artinya secara tidak langsung lebah membantu proses penyerbukan, namanya entomogami dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis penyerbukan. Di halaman 70 itu juga ada proses penyerbukan ya, ada namanya penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Nah, kalau sendiri itu bagaimana, tetangga itu bagaimana, artinya jika dibantu dengan hewan, nah, ini tanpa dibantu hewan. Itu untuk nomor 9. Nomor 10, gambar perkembangbiakan pada hewan. Nah, tadi tumbuhan, berikutnya adalah pada hewan. Jadi untuk tumbuhan itu tidak dikeluarkan ya tentang hidroponik seterusnya, langsung kepada hewan. Hewan itu dimulai di halaman 90 ya. Perkembangbiakan pada hewan. Nah, itu ada membentuk tunas, kemudian fragmentasi dan seterusnya. Itu nanti di buat salinan ya, catatan, rangkuman sehingga kalian mempelajarinya bisa fokus, tidak seluruhnya. Itu nomor 10 tentang perkembangbiakan. Nah, itu bab 2. Kemudian bab 3 itu tentang pewarisan sifat. Ya, di nomor 11 disajikan data karakteristik struktur genetik manusia. Itu ada di halaman 123. Nanti kalian diminta mengidentifikasi ciri struktur genetik yang tepat. Nah, itu DNA maupun RNA. Nah, itu ciri-cirinya apa? Nanti kalian bikin ya, rangkuman DNA ataupun RNA. Sehingga nanti mudah untuk menentukan yang mana. Gitu. Karena yang ditanya ini bisa DNA, bisa RNA. Berikutnya disajikan data genotip pada hewan. Genotip gen pada hewan itu ada di halaman 133. Ya, di situ membahas tentang hukum pewarisan sifat. Nah, genotip ini kan yang perlu diingat ada gen yang dominan dan gen yang resesif. Itu penjelasannya di halaman 128. Ada data genotip pada hewan. Jadi nanti menentukan. Nah, menentukan genotip ini berarti kalian nanti jadi misalkan contoh soal yang di halaman 139. 139. 139 itu misalkan di halaman 139 itu sudah ada penjelasan sebenarnya ya
cuman kurang lengkap di halaman 140-nya itu ada bulat kuning dan keriput hijau. Misalkan bulat kuning itu parentalnya atau B besar, B besar, K besar, K besar. Untuk keriput hijau itu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, gametnya itu adalah B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, yang seperti ini ya. Jadi nanti genotipnya apa gitu. Kalian diminta misalkan yang diketahui itu eh, bulat hijau. Nah, berarti nanti bisa jadi B besar, K kecil. Ya, gitu ya. Untuk nomor 13. Karena kalian nanti diminta menentukan. Nomor 12 menentukan. Nomor 13 ini mirip juga ya, disajikan data persilangan tumbuhan. Kalau tadi pada hewan, ini pada tumbuhan. Kalian diminta menentukan persentase keturunan pada F2. Nah, ini ya, di halaman 140 juga itu pembahasannya. Jadi dibuat presentasinya, misalkan tadi yang persilangan tadi ya, B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil, artinya bulat kuning dan keriput hijau disilangkan, menghasilkan bulat kuning, turunan pertamanya, kemudian disilangkan sesamanya, maka dihasilkan perbandingannya adalah 9331. Sehingga jika dibikin persentasenya, ini jumlahnya kan 16 ya. Jadi misalkan untuk yang pertama berarti 9 dibagi 16, maka persentasenya adalah sekitar 56% untuk keturunan yang menghasilkan bulat kuning. Nah, sedangkan untuk yang menghasilkan bulat hijau berarti 3 dibagi 16, maka hasilnya adalah sekitar 18,75%. Demikian juga dengan keriput kuning. Jadi seperti itu. Kalian diminta menentukan persentasenya. Terakhir yang 14 untuk bab pewarisan sifat. Informasi bunyi, hukum, dan pewarisan sifat. Nah, ini kan ada banyak hukum-hukum ya, nanti coba kalian ingat-ingat lagi karena di situ cuman C2. Nah, ini C2 ya. C1. C1 hanya mengingat saja. Jadi kalian diminta menghukum yang tepat. Jadi kalau ada yang ingat itu kan ada hukum Mendel 1, kemudian Mendel 2, kemudian ada juga tentang segresi, sortasi, pengolahan gen, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak ya. Nanti kalian coba dipahamin lagi, diingat-ingat mana yang menjadi jawaban. Jadi kalau bisa disalin ya, disalin, dicatat sehingga nanti kalian mudah untuk mengingat atau mempelajarinya. Ya, ini untuk akhir sesi pertama. Jadi ini saya buat dua sesi ya, dua sesi supaya tidak terlalu lama. Ya, saya buat dua sesi. Sesi pertama itu tentang biologinya, nanti sesi kedua tentang fisikanya, tentang listriknya, supaya memudahkan kalian untuk mempelajari dan menggeser menitnya ya, supaya tidak terlalu lama. Baik, untuk sesi pertama ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.